Wow, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral Indonesia. Fans Boku no Hero Academia silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas manga Boku no Hero Academia chapter 297 versi mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 297 ini, All For One yang telah berhasil mengendalikan tubuh Shigaraki berencana akan membebaskan tubuh aslinya yang berada di penjara Tartarus. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene, diperlihatkan sebuah fasilitas dengan keamanan yang sangat ketat. Nama dari fasilitas itu adalah Tartarus. Di sana adalah tempat semua penjahat dengan kejahatan serius yang berhasil ditangkap oleh Hiro. Tartarus terletak 5 km dari daratan utama. Tartarus juga dibangun di atas permukaan laut. Keamanannya sangatlah ketat dan sistem di sana mengatakan jika semakin berat kejahatan yang dilakukan maka penjahat itu akan ditempatkan ke dalam sel di lantai paling dalam Tartarus. Hujan turun dengan sangat lebat di depan gerbang utama Tartarus. Salah seorang staf keamanan mencoba untuk menghubungi Hiro yang sedang berjaga di sana. Setelah beberapa saat menunggu kabar dari para hero, mereka akhirnya dapat terhubung. Namun para hero itu menjawabnya dengan nada yang agak berat. Dan tiba-tiba, duar, terdengar sebuah suara keras yang berasal dari robot keamanan yang sedang menembaki sesuatu di depannya. Hero yang masih bertahan itu kemudian meminta kepada para staf untuk segera menutup semua jalan masuk dan meningkatkan keamanan Tartarus ke level maksimal. Dia juga dengan perasaan marah, sedih, dan frustasi yang sangat hebat mengatakan jika musuh telah berhasil membunuh salah seorang hero di sana yang merupakan saudaranya. Di tengah hujan peluru, terlihat All For One yang mengendalikan tubuh Shigaraki sedang bersiap untuk menyerang. Scene berpindah ke dalam kantor dari staf Tartarus. Beberapa staf terlihat sedang membicarakan berita terbaru dari para hero dan kelompok penjahat yang bertarung. Salah seorang dari staf itu berkata jika Gigantomachia tidak layak untuk dianggap sebagai manusia, melainkan lebih cocok untuk dianggap sebagai bencana berjalan atau monster. Ketika mereka tengah asik berbincang-bincang ria, sebuah alarm keras berbunyi dan mengatakan untuk segera menjalankan prosedur keamanan ketat. Semua staf di sana sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Mereka kemudian segera menutup semua jalan masuk dan memperkuat keamanan dari Tartarus sampai maksimal. Dari kejauhan juga terlihat gerbang utama sudah terbakar dan mengeluarkan asap yang sangat banyak. Para staf dengan perasaan yang mulai panik itu segera menurunkan jembatan yang menghubungkan antara Tartarus dan daratan utama. Mereka melakukannya untuk mencegah agar para tahanan dan penjahat yang menyerang di luar tidak dapat masuk ataupun keluar. Mereka juga meluncurkan beberapa robot ke dalam air untuk menyerang penjahat yang mendekat ke arah Tartarus. Selang beberapa saat robot-robot itu diluncurkan. Robot-robot itu terangkat ke udara dan hancur berkeping-keping. Nomu-nomu yang sudah dimodifikasi itu keluar dari dalam laut dan menyerang robot yang tersisa dengan sangat ganas. Tidak jauh dari sana terlihat juga jika All For One dengan tubuh Shigaraki yang dikendalikannya mendekat sambil menaiki Nomu. Namun dia terdiam sesaat dan terlihat sedang berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Saat itu Shigaraki mulai mendapat kesadarannya kembali, namun terjadi perdebatan di antara All For One dan Shigaraki. Mereka berdebat tentang kepemilikan tubuh itu. Shigaraki menginginkan kembali tubuhnya setelah tahu All For One menipunya dengan menyarankan agar Shigaraki beristirahat dan memulihkan tenaganya. Namun ternyata All For One melakukannya dengan maksud tersembunyi. Shigaraki menjawab dengan lantang jika dia tidak mau menjadi bidak dari All For One. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya All For One dapat berhasil mengambil alih tubuh Shigaraki kembali. Dan kemudian dia segera bergegas mendekati Tartarus. All For One dengan cepat mendekat dan menghancurkan menara pengawas Tartarus. Dia kemudian mencari keberadaan tubuh aslinya dengan menggunakan quick pencari miliknya. Dia juga menyadari jika tubuh Shigaraki mulai tidak kuat untuk menerima dampak dari quick yang selalu sering digunakan. All For One menyadari jika dia ingin mendapatkan kembali tubuh aslinya, dia membutuhkan bantuan dari penjahat lain.
Menara pengawas yang hancur menyebabkan kerusakan pada sistem keamanan. Hal itu menciptakan kesempatan untuk para penjahat melarikan diri dari Tartarus. Selang beberapa saat, salah satu pintu sel penjara berhasil dijebol dari dalam. Staf yang mengetahui kejadian itu segera membentuk pasukan untuk menjaga agar para penjahat tidak melarikan diri. Namun ketika salah seorang pimpinan pasukan itu sedang memberikan perintah, tiba-tiba Muskular muncul dari balik tembok dan menyerang ketua pasukan itu sampai meninggal. Pasukan yang lain dengan sigap segera menghujani peluru ke arah Muskular. Sayangnya dia tidak terluka sedikit pun. Muskular kemudian berteriak dengan lantang jika dia ingin hidup bebas. Di tempat lain diperlihatkan juga jika Monfils juga berhasil keluar dari kamar selnya dan berhasil menyerang para staf yang berusaha menghentikannya. Salah seorang dari tahanan yang kabur masih bingung dengan apa yang terjadi. Namun dia berhenti sesaat di depan kamar seorang penjahat lain dan membukanya. Dia perlahan membuka pintu sel dan tiba-tiba seorang laki-laki muncul dari dalam sel itu. Scene pun berpindah ke permukaan atau lantai paling atas Tartarus. Para penjahat itu telah sampai di permukaan, namun mereka juga menyadari jika tidak akan bisa keluar dari Tartarus jika jembatan yang menghubungkan antara Tartarus dan daratan utama tidak dinaikkan kembali. Di tengah kejadian itu terdengar sebuah suara yang menunjukkan jika mereka ingin bebas, maka ikutlah bersama denganku. Muskular yang mendengar perkataan itu langsung berbalik dan sangat terkejut dengan apa yang telah dia lihat. All For One yang menggunakan tubuh Shigaraki berdiri tegap di hadapannya. All For One dengan percaya diri mengatakan jika era kegelapan akan bangkit dan dirinya akan menjadi raja iblis terhebat. Apakah All For One berhasil mencapai memenuhi semua ambisinya? Apakah para staf Tartarus mampu untuk menghentikan ambisi All For One? Sayangnya Shin Manga Boku no Hero Academia chapter 297 telah berakhir. Di awal scene chapter 298 diperlihatkan ingatan masa lalu Liga Penjahat. Ketika itu Twice sedang menjalankan sebuah tugas. Dia membuat tiruan Gigantomachia dengan quick miliknya. Ketika penyerangan ke rumah sakit Jaku, tiruannya itu kemudian menyerang kantor organisasi kepahlawanan. Namun dengan usaha yang keras dari para hero, tiruan itu berhasil dikalahkan. Twice melalui tiruannya mengatakan jika mereka hanya ingin mendapatkan kebebasan sejati. Setelah mengatakannya, keinginan bayangan itu kemudian lenyap seiring dengan dikalahkannya Twice. Scene pun berpindah ke 6 jam setelah penyerangan di penjara Tartarus. Setelah berhasil membobol Tartarus, All For One memerintahkan kepada semua Nomu modifikasi untuk menyerang penjara lain dan melepaskan semua penjahat di dalamnya. Pihak kepolisian dan para hero tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapi para Nomu tersebut, sehingga mereka berhasil menghancurkan penjara dan melepaskan penjahat di dalamnya. Scene pun berpindah ke tempat persembunyian All For One dan Liga Penjahat. Di sana terjadi sedikit pembicaraan antara anggota Liga Penjahat dan All For One. Saat itu anggota Liga Penjahat mengetahui jika tubuh dari Shigaraki telah dikendalikan All For One. Spinner kemudian bertanya kepada All For One, siapa sekarang yang berada di dalam tubuh Shigaraki? Dia bertanya dengan ekspresi yang kebingungan dan takut. Namun All For One meyakinkannya dengan mengatakan jika dia sangat menghormati Shigaraki. Dia juga akan membiarkan Shigaraki beristirahat untuk dapat menyempurnakannya. Scene berpindah lagi ke 2 hari kemudian. Di sebuah rumah sakit para hero, Bakugo kembali tersadar setelah mengalami luka yang berat di pertempuran melawan Liga Penjahat. Setelah bangun dari tidurnya, Bakugo masih merasakan sedikit rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya. Namun dia sudah baik-baik saja. Beberapa teman dari kelas 1A yang lain datang dan menjenguknya. Mereka sedikit bersenda gurau dengan menyebut jika Bakugo memiliki kepribadian yang aneh. Bakugo bertanya kepada temannya di mana dia sekarang. Dia juga menanyakan bagaimana kabar dari kelompoknya setelah pertempuran yang sangat berat itu. Teman-temannya kemudian menjelaskan jika mereka berada di rumah sakit pusat yang mempunyai perawatan yang bagus untuk para hero. Beberapa saat kemudian, ekspresi yang tadinya riang dari teman-temannya perlahan berubah menjadi kesedihan yang berat. Scene berpindah ke sebuah kamar inap di rumah sakit pusat itu terdapat Gran Torino yang juga dirawat. Dalam masa penyembuhannya, Gran Torino terus membayangkan sahabat baiknya Shimura Nana, pemegang Quick One for All sebelum All Might. Scene berpindah ke kamar lain.
Di sana terdapat Eraserhead dan Prison Mic yang sedang melakukan pembicaraan dengan dokter. Mereka mengetahui jika terlambat sedikit saja Eraserhead dibawa ke sana maka hasilnya akan buruk. Namun dengan bantuan para hero lain, Eraserhead dapat dibawa tepat waktu. Eraserhead kemudian bertanya kepada Prison Mic tentang keadaan siswa-siswa Yue yang ikut dalam pertempuran besar itu. Shin berpindah ke kamar lain. Di sana terlihat Todoroki dan sedang dijenguk oleh teman-temannya. Akibat dari siaran Dabi, banyak dari wartawan yang ingin datang dan ingin mengetahui kebenaran tentang hubungan antara Endeavor dan Dabi. Teman-teman Shoto hanya dapat menghiburnya dengan menyebut jika tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Namun Shoto kembali terhanyut dalam lamunannya. Dia mengetahui fakta yang menyakitkan. Dia membayangkan keadaan ayahnya yang mendapatkan luka yang sangat berat dan semua hal yang dikatakan Dabi. Dia juga merasa frustasi yang hebat karena tidak dapat mengalahkan api milik Dabi. Pertempuran itu mengingatkannya dengan dirinya di masa lalu yang membenci semuanya akibat dari didikan yang sangat keras dari ayahnya itu. Selang beberapa saat, kedua kakak Shoto, Natsuo dan Fuyumi datang untuk menjenguk Shoto. Teman-teman Shoto menerima kedatangan kedua kakak Shoto dengan ramah. Shin pun berpindah ke kamar Bakugo. Setelah mendengar jawaban dari teman-temannya mengenai kelompoknya, Bakugo dengan keras kepalanya memaksa keluar dari kamar dan bergerak menuju suatu tempat. Teman-teman lain mencoba dengan sekuat tenaga menghentikan dan memintanya untuk kembali ke kamar dan beristirahat saja. Namun dia bergegas menuju ke kamar milik Midoriya untuk memastikan keadaannya. Semua ini dia lakukan setelah mendengar dari teman-teman yang lain jika semua hero yang terluka akibat pertempuran melawan kelompok Liga Penjahat mulai kembali sadar. Namun hanya Midoriya yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera siuman. Apakah All For One akan kembali meneror masyarakat dengan kejahatannya yang sangat brutal itu? Apakah Midoriya akan bisa kembali sadar setelah menghadapi pertempuran yang besar? Sayangnya, Shin Manga Boku no Hero Academia Chapter 298 versi mangaku telah berakhir. Dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Oke sahabat Avi Lovers, itu tadi review manga Boku no Hero Academia chapter 297 dan 298 yang ending scene-nya memperlihatkan Midoriya yang masih belum siuman setelah pertempurannya melawan kelompok Liga Penjahat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga subscribe dan tekan loncengnya biar sahabat Avi Lovers bisa tahu update video dari kami. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga Boku no Hero Academia selanjutnya and see you next time.